Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Kemarin kita sempat membahas dua part ya, dua video tentang BPJS. Nah sekarang kita coba nih belajar apa sih perbedaan pelayanan antara di rumah sakit dalam negeri dan rumah sakit luar negeri. Kemudian jenis-jenis rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini. Oke teman-teman, banyak ya ketika kita baca artikel-artikel, kemudian komentar, apalagi kemarin waktu ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia kesehatan, itu banyak orang yang membandingkan pelayanan rumah sakit di Indonesia dengan rumah sakit di luar negeri. Mereka membandingkan bahwa pelayanan rumah sakit di luar negeri itu oke dan terjamin, apalagi katanya diagnosanya itu lebih tepat, katanya lebih puas dan lebih yakin keputusan dokter luar negeri daripada di Indonesia. Nah itu kalau tahu nggak teman-teman kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, kita dari segi fasilitas di rumah sakit yang ada di Indonesia itu tidak semuanya ada. Mulai dari peralatan untuk periksa kesehatan untuk penyakit-penyakit yang kompleks itu di rumah sakit Indonesia itu tidak semuanya punya. Apalagi Indonesia ini kan terbagi beberapa banyak provinsi ya. Tapi rumah sakit yang fasilitasnya memadai itu tidak tersedia di tiap daerah. Misalkan di Jawa Tengah, hanya ada di Semarang dan Solo misalkan. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain ketika membutuhkan pelayanan yang segera? Nah, itu masalahnya. Sehingga harapannya ketika nanti ada presiden yang sudah terpilih di 2024, ya tolonglah diperhatikan terkait pelayanan kesehatan, terkait dukungan untuk fasilitas peralatan rumah sakit yang memadai. Oke, kemudian jenis-jenis rumah sakit yang ada di Indonesia itu ada rumah sakit swasta dan rumah sakit negeri. Perbedaannya apa sih? Singkatnya seperti ini. Kalau rumah sakit swasta itu ia dibiayai oleh pihak swasta yang dikelola sedemikian rupa untuk mendatangkan profit. Kalau rumah sakit pemerintah atau rumah sakit negeri itu ya yang dikelola oleh pemerintahan, entah diambilkan dari dana APBD atau APBN. Oke, di sini paham ya? Jadi perbedaannya adalah di pembiayaannya. Sehingga ketika rumah sakit swasta itu tujuan utamanya adalah mencari profit, dia akan memberikan pelayanan yang maksimal. Supaya apa? Supaya pasiennya ini datang kembali untuk berobat. Karena pasien ini adalah customer bagi mereka. Sehingga kita ya wajar banget ketika teman-teman periksa ke rumah sakit swasta. Di sana fasilitasnya atau kamarnya ataupun perawatnya itu ramah. Kemudian di sana nyaman, tidak crowded banget, tidak rame, tidak antri panjang. Bahkan datang ke sana itu langsung disambut, langsung diarahkan, langsung diperiksa, langsung didiagnosa. Tapi teman-teman, kalau di rumah sakit negeri, kadang ada yang banyak ngeluh nih, rumah sakit negeri harus antri dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Nomornya itu kadang kita kelewatan. Nah, tahu nggak kenapa? Karena yang pertama, ya dari segi klaim atau biaya yang dikeluarkan oleh pasien, kemungkinan besar untuk dapat gratis itu ya hanya di rumah sakit negeri, ya pakai BPJS. Itu teman-teman bisa tuh untuk klaim BPJS di rumah sakit negeri. Rumah sakit swasta bisa nggak? Bisa, tapi kemungkinannya tidak sebesar di rumah sakit negeri. Oke ya, paham ya? Makanya di sini adalah salah satu faktor kenapa rumah sakit negeri itu banyak pasien, kemudian antrinya panjang dan lama. Nih, saya punya cerita nyata ya ini. Di rumah sakit negeri itu satu shift ya, misalkan shift pagi jam 7 sampai jam 2, itu tuh sekitar 40 pasien atau 30 pasien. Bayangkan tuh ramainya seperti apa. Dan tenaga medisnya terbatas karena ya dikelola sama pemerintah. Kalau mau tambah pelayanan atau tambah tenaga kesehatan itu rumit. Misalkan mau usul tambah perawat atau tambah dokter itu juga rumit karena keputusannya harus ke pemerintahan. Nah, saya juga pernah nih berobat ke rumah sakit swasta. Nah, rumah sakit swasta itu sepi. Oke, sepi ya. Sehingga saya heran, loh, kok di sini sepi ya, Dok? Kok enak ya, langsung ditangani, datang langsung kita diperiksa, dapat pelayanan lah. Dan kaget, loh kok nggak secepat yang di rumah sakit negeri. Karena rumah sakit negeri, misalnya kalian datang, langsung langsung didiagnosa dan oke, seperti ini, dikasih obat seperti ini, langsung diinfus.
Kenapa? Saya juga kaget tuh, kok agak lama di rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta ya saya ceritain. Ketika kita datang, kita ditanya oleh perawat, kemudian ditaruh di bed ya, kemudian siap-siap untuk ditanya sama dokter, didiagnosa. Dokternya juga ramah dan pelan-pelan. Permisi Bapak, perkenalkan saya dokter ini, izin saya memeriksa ya, gitu-gitu. Ya lama, percakapannya lama, tapi mungkin sebagian orang merasa nyaman. Oke ya, mungkin sebagian orang merasa nyaman, kemudian setelah ditanya-tanya tadi, didiagnosa dan ketemu penyakitnya apa, baru nih perawat langsung memberikan infus. Kalau di rumah sakit negeri, dengan tadi ya, satu shift aja 40 orang, bayangkan. Nah, misalnya sekali datang itu ada sampai 5 orang barengan, semuanya parah, di IGD, dengan hanya dokter 1 atau 2 orang. Bayangkan seperti apa? Nggak bisa lama-lama. Pak, perkenalkan saya dokter ini Pak. Kemudian keluarnya apa ya Pak? Nggak sempet. Ya udah kita langsung gerak cepat diagnosa. Gimana cara biar bisa menyelamatkan 5 pasien yang datang bersamaan ini di waktu yang cepat dengan tenaga yang terbatas. Oke, jadi stop membandingkan karena berbeda teman-teman. Dan rumah sakit yang negeri ini kenapa rame tadi? Karena BPJS-nya itu, ya kemungkinan besar itu bisa diklaim. Artinya orang-orang berobat di sana itu bisa gratis tanpa harus membayar. Ya, dan juga kadang dokter-dokter di rumah sakit negeri itu tidak tega kalau ada ribut lah terkait pembiayaan dengan keluarga pasien. Misalkan di rumah sakit negeri nih datang, lu saya pakai BPJS nggak bisa. Padahal harusnya dia dirawat inap, tapi dia nggak mau dirawat inap, maunya hanya rawat jalan. Kan kalau di beberapa rumah sakit kan SOP-nya ada yang jika dia tidak mau rawat inap itu harus berbayar. Oke ya, paham ya? Tapi dokternya ini kalau di rumah sakit negeri banyak kan berbaik hati. Ya sudahlah, kita klaimkan BPJS-nya. Artinya efek ke rumah sakit apa teman? Ketika ya semuanya daftar pakai BPJS sebenarnya, asalkan BPJS itu lancar dari atas, ya rumah sakit tetap dapat untung, dapat pemasukan yang layak. Tapi kalau dana dari atas, ya tentang terkait BPJS atau pencairan BPJS itu tidak lancar, yang kasih rumah sakitnya, dia harus nombok. Kemudian biaya pelayanan dokter juga tidak ada, bahkan sampai ada yang dipotong gaji. Ya, mohon maaf ya, gaji dokter itu harus dipotong demi untuk menutupi tadi. Karena rumah sakit untuk klaim BPJS-nya kebanyakan dan untuk pencairannya itu tidak rutin gitu ya. Makanya itu pesan saya, siapapun ya yang nanti jadi presiden di tahun 2024 dan seterusnya, tolong perhatikan ini. BPJS itu jangan hanya asal gratis, tapi dilancarkan prosesnya, dimudahkan. Oke ya. Biar apa? Biar pelayanan kesehatan juga maksimal. Ya mungkin orang-orang yang punya uang lebih, punya uang banyak, dia bisa berobat ke luar negeri. Sehingga dia tenang, diagnosanya lancar. Oke kan? Tapi bagaimana dari rakyat kita? Ya, yang banyak ekonominya masih menengah ke bawah. Gimana mau keluar negeri? Gimana caranya? Ya oke lah, ayo ratakan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Jangan hanya tersentral ke daerah tertentu, tapi rata. Indonesia ini kan banyak ya, provinsinya ada 38 provinsi. Bayangkan itu. Ya bahkan itu kalau layanan kesehatan tidak baik itu, masyarakat statementnya itu, layanan seperti ini, dokter kok nggak bisa kayak gini, kok perawat kok nggak bisa kayak gini. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Please lah, kita bantu rubah mindset kita bahwa ya adanya kesetaraan atau adanya ketidaksamaan pelayan kesehatan antara wilayah A dengan wilayah B itu ada sangkut pautnya terkait fasilitas. Oke ya, kalau fasilitas misalkan nih ada di fasilitas kesehatan ya di wilayah A, dia itu hanya punya satu alat aja, kemudian obat-obatnya juga terbatas. Tapi masyarakat di sana ingin berobatnya itu secara BPJS. Nah gimana caranya maksimal obatnya aja terbatas, dan untuk klaim obatnya itu dia harus ngajukan ke nasional dulu. Ya susah, nggak semudah langsung beli ambil kasih gratis gitu, enggak. Ya semuanya itu harus beli sebenarnya.
Makanya yuk semuanya ya tolong kita, yuk jangan saling membandingkan lah. Kalau kalian punya uang dan tidak mau antri, ya udah berobat ke rumah sakit swasta aja. Tapi kalau teman-teman mau, ya misalkan tidak lagi banyak uang dan butuh banget untuk berobat, ya mau nggak mau ya memang tadi kejadiannya di rumah sakit negeri harus antri dan harus sabar. Gitu ya. Stop membanding-bandingkan pelayanan kesehatan kalau tidak tahu kenapa penyebabnya. Sudah saya sampaikan, ya semoga video ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita ke depannya dan bisa saling mendukung baik antara sesama dokter, perawat, bidan, kemudian masyarakat. Ini perannya itu saling keterkaitan. Tolong saling support, jangan saling menyalahkan. Ya, kita manusia itu juga banyak kekurangannya, kadang lupa gitu kan. Ingat, tolong saling ingat, mengingatkan dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam kesabaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga kita nanti bisa membahas tentang ini di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.